Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan modus ya, untuk materi kelas 12 matematika wajib untuk data berkelompok. Mari kita ikuti dengan seksama ya. Modus, nah, menurut pengertian modus itu adalah nilai atau data yang sering muncul. Nah, untuk menentukan modus data berkelompok ini menggunakan aturan MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P, dimana TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dikurangi dengan sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, dan P adalah panjang kelas. Bagaimana? Nah, ada langkah-langkah yang harus kita lalui dalam menyelesaikan menentukan modus. Yang pertama, menentukan kelas modus. Ya, bisa dilihat dari data dari frekuensi yang terbesar. Yang kedua, baru kita menentukan nilai modusnya. Ya, untuk lebih ringkasnya kita simak ya, bagaimana cara menentukan modus apabila datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sini ada kelas, frekuensi, dan kelas dan frekuensinya. Oke. Penyelesaian, kalau saya punya tentukan modus dari tabel distribusi berikut. Oke, yang pertama kita menentukan kelas modus. Bagaimana cara menentukan kelas modus? Menurut pengertian bahwa modus itu adalah nilai atau data yang sering muncul. Berarti dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita lihat aja frekuensi yang terbesar. Ternyata berada di posisi kelas ke 1, 2, 3, 4. Ya, kita kasih tanda ini. Nah, ini adalah kelas modus. Nih, kelas modus. Nah, setelah itu baru kita menentukan unsur-unsur ya, aturan yang berada di rumus modus. Yang pertama kita membutuhkan TB tepi bawah ya. Kita tentukan tepi bawah kelas modus. Interval kelasnya berada di 16 sampai 20. Berarti tepi bawah kelas tersebut berarti 16 dikurangi 0,5 yaitu 15,5. Nah, setelah itu kita menentukan D1 ya. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Berarti ini D1. Nih, D1. Nah, berarti 10 dikurangi 5. Kita dapat 5. Setelah itu kita menentukan D2. Oke, kita cari D2. Berarti ini D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah. 10 kelas modusnya frekuensinya dikurangi 6. Sesudahnya dapat 4. Terus apa lagi? Oke, P ya, panjang kelas ya, panjang kelas kita bisa mentabulasi 1 sampai 5 itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung tuh dapat 5. Atau dari selisih ini juga boleh. Ini berarti kita dapat panjang kelasnya 5. Setelah unsur-unsur yang ada dalam aturan menentukan kelas modus sudah ada, maka kita tadi kelas modusnya kita sudah dapat nih. Kelas modus intervalnya di interval 16 sampai 20. Setelah itu kita masuk ke menentukan modus. Dengan aturan MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Kita tinggal masukkan unsur-unsurnya. TB yang sudah ada, sudah kita cari 15,5.
Terus D1 nya kita dapat 5, D1 5 ditambah D2 nya 4 dikali P nya 5 ya. Sehingga kita tinggal melakukan perhitungan 15,5 ditambah 25 dibagi 9. Kita cari 25 dibagi 9 dapat 2 18 7,70 763 70777. Oke. Maka kita dapat 15,5 ditambah kita bulatkan satu angka di belakang koma, kita dapat 2,8. Kita jumlah 15,5 ditambah 2,8 3 1 oke 8 1 oke kita dapat 18,3. Nah, itu cara menentukan kelas modus. Nah, setelah kita dapat nilai modus, kita bisa cek kembali apakah pekerjaan kita benar atau salah. Kita lihat di kelasnya. Ini kelas modusnya tadi berada di 16 sampai dengan 20. Sementara hasil modusnya kita bisa cek 18,3. Nah, kita bisa cek apakah pekerjaan kita benar atau salah. Kita lihat apakah 18,3 itu berada di interval kelas modus tersebut. Ternyata iya. Nah, berarti kemungkinan jawaban kita benar. Apabila nilai modusnya yang kita dapat di luar dari kelas modus, maka dipastikan pekerjaan kita salah. Nah, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, jadi mudah ya cara menentukan modus untuk data kelompok. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.